Baiklah, sebelumnya Om Swastiastu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai hasil analisis jurnal pada LKM 11 dan LKM 12. Nah, jadi adapun judul dari LKM 11 ini yaitu aplikasi industri green chemistry yang di dalamnya mencantumkan status, tantangan, dan prospek. Nah, yang LKM 12 yaitu dengan judul naringinase, sumber mikrobial, produksi, dan aplikasi dalam industri pengolahan pangan. Nah, sebelum saya melanjutkan presentasi ini, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Niputu Wahyu Dewi Arningsih, NIM 007 dari kelas 1B. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang hasil analisis jurnal dari 2 LKM tersebut. Nah, adapun hal-hal yang akan dibahas pada kedua LKM ini, yang pertama yaitu aspek permasalahannya, yang kedua yaitu teori-teori yang digunakan dalam jurnal tersebut, yang ketiga metode yang digunakan jurnal tersebut, yang keempat ada hasil dan pembahasan, yang kelima yaitu temuan dan kesimpulan. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan saja untuk mempresentasikan secara langsung pembahasan yang ada di kedua LKM tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama pada LKM 11, jadi aspek permasalahan di LKM 11 ini yaitu abad ke-20 telah menyaksikan pertumbuhan ekonomi global yang fenomenal dan peningkatan standar hidup yang berkelanjutan di negara industri. Nah, semakin kompetitif, prospek ekonomi dan grafik alam yang menyusut sumber daya di planet ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengurangi pengeluaran energi serta produksi limbah. Nah, adapun teori yang digunakan dari jurnal ini, yang pertama yaitu sejak dimulainya pada awal tahun 1990-an, green chemistry ini telah tumbuh menjadi area fokus yang signifikan dan terlibat secara internasional dalam kimia. Nah, yang kedua, green chemistry ini pada dasarnya adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk merancang suatu proses secara berkelanjutan sejak awal. Nah, yang ketiga, mencegah penggunaan pelarut organik yang mudah menguap dan mengganti alternatif yang lebih ramah lingkungan adalah tujuan utama dari green chemistry ini. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke metode. Jadi, metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah biokatalis. Jadi, metode biokatalis ini sebagian besar reaksi yang terjadi di dalam sistem fisiologis dikatalisasi oleh enzim yang merupakan katalis alam. Nah, jadi enzim tidak hanya dapat terurai secara hayati, namun juga dapat diperbarui untuk kemudahan produksi melalui fermentasi gula dan lain-lain. Nah, semakin banyak perusahaan yang bekerja di bidang perancangan dan penggunaan enzim sebagai biokatalis ini untuk tujuan yang berkelanjutan. Nah, baiklah, adapun hasil dan pembahasan dari LKM ini, yang pertama yaitu proses kimia sebagai pelarut. Jadi sebagian besar proses kimia ini melibatkan pelarut dalam langkah reaksi dan pemisahan untuk melarutkan padatan, mengurangi viskositas, memodulasi suhu, dan memulihkan produk dengan cara ekstraksi atau rekristalisasi sebagai media reaksi atau untuk tujuan pembersihan. Nah, yang kedua ada prinsip green chemistry. Jadi, reaksi katalitik dalam satu stoikiometri adalah satu prinsip dari green chemistry ini. Nah, mengembangkan katalis yang dapat didaur ulang dengan dipulihkannya dengan menambah profil hijau dari sebuah teknologi. Nah, knalpot dari mesin mobil menimbulkan ancaman yang luar biasa bagi lingkungan di sekitarnya karena dapat menimbulkan polusi secara besar-besaran. Nah, yang ketiga ada temuan green chemistry. Jadi, ada banyak aplikasi di mana bahan green chemistry ini telah berkembang melampaui laboratorium penelitian yang menemukan aplikasi komersial. Nah, namun lebih banyak upaya yang diperlukan untuk
terutama di bidang analisis siklus hidup untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari berbagai obat hijau setelah melewati sistem fisiologis manusia tersebut. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan dari penelitian ini atau jurnal ini adalah green chemistry memegang kunci untuk kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Nah, ia memiliki potensi yang melekat untuk menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sains. Nah, inovasi yang didukung oleh kebijakan dan peraturan yang baik akan mempercepat implementasi proses ramah lingkungan dalam skala besar. Nah, ahli kimia generasi berikutnya harus diajarkan dasar-dasar green chemistry pada tahap yang sangat awal sehingga mereka dapat berpikir lebih eksplisit dan mengembangkan metode yang lebih aman dari metode yang sudah ada sebelumnya. Nah, sekian pembahasan mengenai LKM 11. Baiklah, saya lanjutkan ke LKM 12. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke LKM 12. Nah, jadi aspek permasalahan yang ada di LKM 12 ini adalah ulasan ini berfokus pada sumber mikroba produksi dan aplikasi naringinase dalam industri makanan. Jadi naringinase ini adalah enzim mengkatalisis hidrolisis naringin menjadi prunin dan kemudian menjadi naringinin dan yang tidak menyebabkan pahit dan ambar. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke LKM 12. Nah, jadi teori-teori yang digunakan di LKM 12 ini ada 3. Yang pertama yaitu naringin, yang di dalamnya terdapat 4, 5, 7 trihidroksiflavanon, 7 rhamnoglucidase adalah atau merupakan komponen utama dalam anggur. Nah, yang kedua, naringinase adalah enzim kompleks yang terdiri dari aktivitas alpha-L rhamnosidase dan flavonoid beta-glukosidase. Nah, yang ketiga, aktivitas rhamnosidase naringinase sangat penting untuk menghilangkan rasa pahit pada makanan tersebut. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke metode yang digunakan dalam LKM ini atau dalam jurnal ini, yaitu naringinase. Jadi metode permukaan respon untuk mengoptimalkan media fermentasi untuk menunjukkan aktivitas dari nangin meningkatkan produksi naringinase oleh Staphylococcus sissolus. Nah, jadi beberapa sumber nitrogen untuk produksi faktor penting seperti karbon atau di dalamnya masuk sukrosa, nitrogen atau natrium nitrat, pH dan konstituen termasuk dari bubuk naringin tersebut yang digunakan sebagai penginduksi yang berpengaruh nyata terhadap produksi naringinase. Nah, untuk metode matriks ortogonal diopti menentukan tingkat optimal dari setiap faktor. Nah, 22 komposit pusat faktorial penuh komponennya adalah 15 gram bubuk desain yang diterapkan. Nah, baiklah, saya lanjutkan ke hasil dan pembahasan. Jadi, ada 3 ahli atau 3 peneliti yang sudah pernah meneliti tentang jurnal ini atau yang berkaitan dengan jurnal ini. Jadi yang pertama ada Bram Solomons pada tahun 1965 dan Puri et al. Pada tahun 2005. Jadi beliau menyatakan bahwa naringinase yang dihasilkan dari jamur, terutama dari jamur Aspergillus niger, telah digunakan untuk menghilangkan rasa pahit karena naringin dalam jus buah jeruk. Nah, yang kedua ada Olson et al. Pada tahun 1979 yang menyatakan bahwa naringinase amobil dari Aspergillus niger digunakan untuk debetering jus dari anggur. Nah, yang terakhir ada dari Zhu et al. Pada tahun 2017. Nah, jadi beliau menyatakan bahwa naringinase yang diisolasi dapat
diproduksi dengan menggunakan limbah saja, terutama dari serbuk kulit jeruk. Nah, dari industri jeruk-jeruk yang sudah ada di dunia. Nah, selain menghilangkan rasa pahit dari jus jeruk, naringinase juga telah menemukan aplikasi dalam industri anggur dan juga industri makanan lainnya. Nah, sekian hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Saya lanjutkan ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, baiklah, kesimpulan dari jurnal pada LKM 12 ini adalah naringin menjadi faktor utama yang menyebabkan pahitnya jus buah jeruk. Nah, naringinase mikroba terbukti efektif dalam menghidrolisis naringin dan produk yang dihasilkan tidak memberikan rasa pahit. Nah, naringinase mikroba telah dipelajari untuk menghilangkan rasa pahit jus jeruk ini. Nah, ini merupakan enzim yang sangat menjanjikan untuk industri jus jeruk yang ada di dunia. Nah, baiklah, sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Nah, akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.